Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam. Berjumpa kembali bersama saya Rido Seran di channel Opini Pemuda. Kali ini kita akan membahas tentang seksualitas. Selama ini, akhir-akhir ini saya lihat bahwa kejadian seksual itu terjadi di mana-mana, pemerkosaan itu terjadi di mana-mana. Bahkan orang tua yang sudah punya cucu itu pun melakukan seksual dengan anak-anak di bawah umur. Itu kejadian di mana-mana ini saya lihat. Bahkan di daerah saya itu banyak yang terjadi. Saya tidak tahu itu efeknya seperti apa, saya tidak tahu kenapa seperti itu. Kali ini saya akan membahas itu bukan salah siapa-siapa, bukan salah cewek, bukan salah cowok, salah kedua-duanya menurut saya. Kalau ini pesan untuk para perempuan, kalau bisa, tapi kalau bisa sih ini hanya saran, kalau bisa berpenampilah yang sopan lah, tutup bagian tubuh yang sensitif. Maksudnya itu bisa menghindari, sedikit menghindari, tidak bisa menghindari semua sih, itu kan kembali ke cowok. Dan menurut survei yang saya baca itu di merdeka.com, itu menurut survei itu ketika ada beberapa cowok disuruh untuk mengimajinasikan ketika bertemu cewek cantik saat sendiri, apa yang akan kalian lakukan. Di situ kira-kira 75% mereka mengimajinasikan hal-hal yang negatif, dan itu bagi saya itu normal. Semua cowok tuh pasti begitu. Akan tetapi bagaimana cara untuk kita menahan diri, itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Ada cowok. Terus satu lagi yang perlu diperhatikan, cewek. Kebanyakan cewek itu yang memamerkan body seksinya agar terlihat menarik, tapi itu bukan utama. Itu bukan utama. Yang utamanya itu senyuman, terus mata, terus rambut. Itu yang pertama kali dilihat cowok, bukan dadanya, pahanya, bukan. Yang pertama kali itu pasti lihat dari wajah, mata, senyuman, dan rambut, bukan tubuh seksinya. Kalau kita bilang pamerkan tubuh seksinya terus nanti banyak yang lihat atau apa, sampai terjadi kasus pemerkosaan. Ada yang bilang begitu, terjadinya kasus pemerkosaan itu karena wanita itu memamerkan body seksinya. Tidak, bahkan ada banyak yang menutup auratnya saja diperkosa. Ya, lihat kejadian-kejadian yang dimana itu siapa yang menghamilkan santri 12 santriwati itu. Nah, itu orang kan tutup aurat. Jadi bukan pamerkan tubuh itu yang jadi masalah utama untuk pemerkosaan, itu bukan. Tapi kembali lagi kepada cowok berusaha untuk menahan diri, karena segala sesuatu nafsu itu tidak pernah selesai untuk kita cari, dia akan selalu ada nafsu itu. Jadi bagaimana cara kita menahan diri, bagaimana cara kita meluapkan rasa itu, ya, cowok itu harus bijak lah, bukan hanya dengan seks itu tidak penting. Untungnya apa seks itu? Untungnya apa? Saat kau hanya penetrasi cek selesai, itu habis. Apa yang kau dapatkan? Tidak ada yang kau dapatkan dari itu, hanya sementara, tetapi tidak akan pernah selesai. Jadi di sini pesan saya hanya cuma sederhana, tahan diri, isi waktu untuk hal-hal yang positif, cari teman untuk nongkrong, tentunya teman yang kita frekuensi, mencari teman-teman yang selalu berpikir positif, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau bisa ya berpuasa. Saya sering berpuasa. Karena sebagai cowok tentu saya memiliki pikiran semacam itu. Tetapi bagaimana cara saya harus menahan diri? Kalau saya pribadi, saya pun tidak kuat. Ini jujur, saya tidak kuat. Tetapi hanya dengan berpuasa dan berdoa, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, saya bisa kuat. Ini saya sudah coba ulang-ulang. Karena kita kalau ikuti hawa nafsu, kehidupan masa depan kita itu seperti apa jadinya? Kan kesian anak-anak cewek, kesian juga orang tua. Mungkin saat ini kau melakukan dengan si cewek ini, dan si cewek ini, iya. Tetapi yang perlu kita pikirkan itu
perlu kita pertanggungjawabkan saat akhirat. Dan yang kedua yang perlu kita berpikir, saat kau melakukan ini, kau nikmati, it's okay. Dia pun nikmati, it's okay. Akan tetapi, kau sudah terlanjur menyakiti hati keluarganya sendiri. Apapun itu, rahasia apapun itu, akan terbongkar seiring berjalannya waktu. Ingat, langit punya mata, langit punya suara, bumi pun demikian. Jadi berbuat sesuatu itu berpikir dua kali. Jangan hanya karena untuk hal-hal yang menurut saya seks itu tidak penting lah. Kalau untuk kita yang masih muda, kalau untuk yang sudah berkeluarga, it's okay, sangat penting. Seks itu menentukan kebahagiaan loh. Emang survei, kalau nikah tanpa seks itu omong kosong. Tidak ada yang seperti itu. Barangkali ada, tetapi mungkin hanya 10%. Saya belum baca untuk itu. Saya belum riset di internet tentang hal itu. Tetapi itu penting, seks ini penting. Penting bagi mereka yang sudah berkeluarga. Bukan untuk kita yang masih bujang, masih sendiri-sendiri itu. No. Makanya dari sini saya mengajak teman-teman semua, para cowok, mari berusaha untuk tahan diri, berpikir positif, menciptakan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi sesama. Itu jauh lebih penting. Seks itu bukan segala-galanya. Seks itu hanya menyakitkan keluarga besar dari perempuan. Dan kejadian-kejadian ini sudah banyak terjadi. Orang tua yang sudah punya cucu, bahkan sudah ada cece, juga melakukan hal itu. Susah memang. Tetapi itu anak-anak SMP semua yang korban. Saya juga heran. Makanya saya bilang saya tidak bisa persalahkan cowok, tidak bisa. Karena cewek pun mau. Itu masalahnya. Kalau memang cewek tidak mau, ya langsung ini laporkan saja. Atau mungkin seperti apa ya, tolak saja. Tolak mati-matian ya. Jangan mau untuk hal-hal seperti itu. Ini sudah terjadi, sudah hamil, baru ketahuan. Berarti salah siapa? Dua-duanya salah. Cewek juga mau kok. Tapi kalau untuk hal itu saya juga kadang-kadang prihatin juga dengan yang cowok. Dua-duanya sama-sama mau, tetapi yang tanggung cowok. Aisus. Tapi tetap cowok kok kenapa bisa bodoh seperti itu? Maksudnya ya, cowok lu sudah punya istri, kenapa tidak sama istri harus dengan anak-anak kecil nih? Anak-anak kecil SMP ini masih kecil sekali. Kenapa harus melakukan itu? Dan kenapa adik-adik pun perlu, adik-adik SMP atau adik-adik yang cewek pun perlu belajar. Jangan hanya mengiyakan sesuatu apapun yang dikatakan iya saja. Tidak bisa. Kita harus kuat, perempuan harus kuat, lawan. Tidak habis pikir kadang-kadang lucu, kadang sedih. Kebanyakan sedih sih karena pikir dunia ini mau jadi apa nanti kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk mengedukasi adik-adik, mengedukasi teman-teman semua, ya kapan lagi. Tapi tidak apa-apa, barangkali dengan adanya seperti ini supaya kita bisa belajar. Tetapi semoga tidak terulang lagi, tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi, karena itu sangat menyakitkan keluarga besar. Jangan melakukan itu. Ingat, kalau memang sudah mampu, bagi yang cowok, kalau memang sudah mampu, nikah saja. Tetapi kalau belum, berusaha untuk tahan diri, berusaha untuk berpikir positif, menciptakan hal-hal baru. Dan jika memang itu masih tetap saja muncul di pikiranmu, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi kita berharap semoga kita tidak seperti itu. Saya baik, mungkin hanya ini yang saya bagikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, salam.